Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan kesehatannya sehingga kita hari ini dapat bertemu kembali dengan pembelajaran IPS kelas 9. Oke, mari bersama saya Bapak Ufron. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang dinamika pendudukan Asia dan benua lainnya. Sebelum kita berlanjut, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat dan berguna. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kita pada kali ini yaitu tentang, sebenarnya pada pembelajaran pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang yang pertama dinamika penduduk Asia, kemudian yang kedua dinamika penduduk Amerika, yang ketiga dinamika penduduk Afrika, yang keempat tentang dinamika penduduk Eropa, dan yang kelima yaitu dinamika penduduk di benua Australia. Agar tidak terlalu melebar ya, maka titik fokus pada pertemuan kali ini yaitu kita akan fokus pada dinamika penduduk yang terjadi di terdapat di benua Asia. Oke, sudah siap kalian masing-masing? Yang penting kalian semua hari ini harus bisa benar-benar mengikuti materi yang nanti akan kita bahas bersama. Oke, berlanjut pada sub pertama, yaitu kita akan membahas tentang dinamika penduduk di benua Asia. Ya, Asia. Kenapa Asia saya dulukan? Nah, karena itu adalah posisi letak kita yang ada di muka bumi ini, yaitu tentang penduduk Asia. Ya, karena kekhasannya sebagai sebuah gambaran awal bahwa di muka bumi ini dari segi ras yang sangat mendominasi, yang sangat banyak terdapat di wilayah-wilayah negara Asia, Amerika, Afrika, Eropa maupun Australia. Nah, sehingga apa saja sih Pak ras-ras yang ada di muka bumi? Sebelum nanti saya detail ke dinamika benua Asia, bolehlah kita sekarang saksikan slide dan kita mengenal ras-ras apa sih yang ada di muka bumi ini yang sangat besar, dan di bagian-bagian manakah sih ras-ras yang ada itu bersebaran di muka bumi. Oke, simaklah tayangan video berikut ini. Oke, kita saksikan slide yang berikut. Nah, sebenarnya di muka bumi ini ya ada 3 ras yang begitu sangat mendominasi. Oke, kita kenal juga dengan istilah ras Mongoloid. Ya. Ras Mongoloid, Mongol. Ya. Yang salah satu mungkin cirinya sipit, kulitnya kuning, kulitnya kuning, ya, kemudian rambutnya lurus, ya. Bahkan di sub lagi itu ada di sini kita kenal dengan namanya Malayan Mongoloid, ya. Contohnya ya seperti kamu itu sendiri dan saya, ya. Itu ras Malayan Mongoloid, sub rasnya kembali dari ras Mongoloid, ya. Kemudian ada juga yang kita kenal dengan ras Negroid yang banyak mendominasi di wilayah benua Afrika. Tentu kalian kenal ciri-ciri benua orang-orang di benua Afrika itu bagaimana? Apa? Ya benar. Ya, saya mendengar tadi ada yang mengatakan dan yang membuat sebuah tanggapan, kulitnya hitam Mbak. Ya benar. Ya. Rambutnya kriwul Mbak. Oh iya betul. Ya betul juga. Cuman begini saja anak-anakku, semua ras yang ada di muka bumi ya, itu tidak boleh kita bersikap yang lebih dikenal dengan diskriminasi atau ras diskriminasi. Kita meletakkan dan menggolongkan secara terpisah, yaitu ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid itu banyak tersebar di daerah wilayah Eropa. Ya, nanti silahkan lihat di tayangan itu bagaimana ciri-cirinya ras Kaukasoid. Kemudian ada juga yang di dasaran atas warna kulit itu enggak usah.
tidak diperkenankan dan tidak boleh, ya. Sama saja itu di konsep Islam juga sama, bahwa siapa yang nanti memiliki derajat yang tertinggi tidak ditentukan dengan jenis dan warna kulit, tetapi apa, iman dan takwanya, kan begitu ya. Makanya tidak boleh kita membeda-bedakan hak yang ditentukan dan digolongkan atas dasar warna kulit ya. Karena kenapa? Hal ini dulu pernah terjadi di salah satu negara di Afrika, benua Afrika. Itu ada yang namanya dengan istilah politik apartheid. Apa? Coba diulang. Ya, politik apartheid. Apa sih itu, Pak, politik apartheid? Politik apartheid itu secara gampangnya di sana dilaksanakan pembedaan hak dan kewenangan terhadap warga negara yang didasarkan atas dasar warna kulit. Ya, hak berpolitik, hak bersuara, hak memperoleh penghidupan yang layak, semisal seperti itu. Pada waktu di negara tersebut itu dibedakan itu. Kulit putih sendiri, kulit hitam sendiri. Di situ ada sosok terkenal dari kulit hitam yang bisa terpilih menjadi seorang presiden secara demokratis. Yang kita tahu dialah Presiden Nelson Mandela. Kita berlanjut kembali kepada topik awal. Apa sih itu pengertian dinamika penduduk? Ayo, ada yang sudah pernah membaca apa sih itu pengertian dinamika penduduk? Perubahan komposisi penduduk kalau dilihat dari sisi jumlah atau distribusinya bisa dipengaruhi dari satu, faktor kelahiran, natalitas, dua, faktor kematian atau mortalitas, dan yang ketiga, faktor migrasi atau perpindahan, baik itu emigrasi maupun imigrasi. Menurut kalian, kira-kira penduduk di benua Asia itu bagaimana? Padat nggak ya? Ayo, coba. Padat nggak penduduk di benua Asia? Ya, benar. Padat. Karena kenapa? Menurut data populasi terakhir tahun 2015. Ya, itu benua Asia mencapai 3,9 sekian miliar. Ya, 3,9 sekian. Tetapi jumlah penduduk itu bertambah dari tahun ke tahun, di mana tertera pada data di situ ada penduduk di benua Asia, population growth in Asia tahun 2019, bahwa di benua Asia itu ada sekitar 4,5 sekian miliar, 4,5 sekian miliar. Sedangkan di benua Afrika yaitu 1,3 sekian miliar. Coba kamu baca, kamu lihat di daftar list itu. Kemudian di Eropa itu sekitar 743 juta jiwa. Sedangkan di Amerika Latin dan Karibia yaitu 658,3 sekian juta jiwa. Sedangkan di benua Amerika bagian utara yaitu 366,4 sekian juta jiwa. Sedangkan di Australia dan Oceania penduduknya hanya berkisar 41,8 sekian juta jiwa. Ya, itu gambarannya penduduk yang ada di muka bumi. Ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu penduduk di benua Asia dalam kurun 10 tahun itu penduduk di benua Asia bertambah sekitar 476 juta jiwa.
476 juta jiwa. Sedangkan dinamika penduduk yang dilihat dari sisi komposisinya bisa juga dipengaruhi dari satu, yaitu dengan faktor budaya, etnik, kemudian agama, umur, dan juga bisa dari jenis kelamin. Nah, itulah sebabnya mengapa penduduk dunia selalu mengalami fluktuasi perkembangan dan dinamika. Ya, kadang cepat, kadang lambat, kadang juga mengalami yang namanya kemandekan pertumbuhan penduduk. Itu yang dimana dengan dinamika penduduk. Oke, kita berlanjut. Baiklah, kita langsung ke masuk pembahasan, yaitu dinamika penduduk Asia dilihat dari jumlah penduduknya. Menurut kalian, jumlah penduduk di benua Asia kira-kira padat apa enggak ya? Coba kalian renungkan itu, kira-kira padat apa enggak? Kalau kita lihat dari data yang sudah muncul, yang sudah ada, bahwa di benua Asia ini merupakan sebuah benua di mana jumlah penduduknya itu terbanyak dibandingkan dengan penduduk di benua-benua yang lainnya. Seperti kita contohkan, pertama yaitu kalian betul bahwa contoh misalkan negara Tiongkok, atau yang lebih akrab kita kenal dengan negara Cina. Negara Cina ini menempati urutan pertama di dunia sebagai sebuah negara yang berpenduduk terbanyak, di mana menurut data terakhir 2019 penduduk di negara Cina itu sudah 1,4 miliar, 1,4 sekian miliar. Itu data terbaru. Karena secara jumlah keseluruhan itu di benua Asia itu hampir berpenduduk 4,5 miliar, itu di benua Asia, dan 1,4-nya itu sebagai warga negara dari negara Cina. Ya, itu yang pertama, Cina. Kemudian di benua Asia juga ada negara yang penduduknya begitu sangat padat. Kalian tahu nomor 2 siapa? Benar, ya, negara India itu menempati posisi sebagai negara berpenduduk terbanyak kedua di muka bumi. Itu ada di benua Asia. Ya. Kalau keempat kalian sudah tahu, yaitu negara di Amerika Serikat. Maaf, kalau yang ketiga kalian sudah tahu, yaitu negara berpenduduk terbanyak. Urutan ketiga yaitu negara Amerika Serikat. Nah, untuk keempatnya siapa, Pak? Untuk keempatnya negara mana, Pak, yang berpenduduk terbanyak? Ayo coba kamu rekam. Kamu ingat-ingat kira-kira negara mana di benua Asia yang menempati posisi urutan nomor 4 di dunia hingga saat ini? Ayo. Nah, iya, benar. Tadi ada yang angkat tangan, ya. Ada yang mengungkapkan jawabannya. Negara mana urutan keempat di muka bumi? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu negara kita sendiri. Negara Indonesia. Bangga kita dengan banyak penduduk ini, apalagi nanti penduduk kita yang berkualitas. Sungguh kekuatan yang luar biasa, ya, dikatakan sebagai sebuah sumber kekuatan yang tidak dimiliki oleh negara lain dengan penduduk berkualitas yang besar. Pada dinamika penduduk benua Asia, yaitu dari segi atau sudut kualitas. Bagaimanakah gambaran kualitas penduduk yang ada di benua Asia?
ternyata di benua Asia kualitas penduduknya itu sangat bervariasi. Seperti misalkan sejumlah negara di benua Asia yang memiliki kualitas penduduk yang sangat tinggi. Contoh seperti di negara Jepang, negara Korea Selatan, negara Cina, Singapura maupun Brunei, serta beberapa negara di wilayah Timur Tengah atau Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait. Itu beberapa contoh negara yang memiliki kualitas hidup yang sangat tinggi. Karena kenapa? Karena dilihat dari beberapa unsur mereka, yaitu pertama, ia memiliki istilahnya angka harapan hidup tinggi. Kemudian pendidikannya bisa juga dilihat dari pendapatan per kapita juga sangat tinggi. Ya, sedangkan di wilayah-wilayah lain, terkecuali Singapura, di Asia Tenggara maupun di Asia Selatan, masih banyak yang kualitas hidup dari masyarakatnya masih kategori negara yang sedang berkembang. Ya, semoga termasuk Indonesia, kita tunggu saja nanti. Insya Allah kedepannya Indonesia akan memiliki sebuah tingkat kehidupan, harapan hidup, kemudian pendidikan yang insya Allah selalu akan naik dan naik dan naik, termasuk kamu yang harus melaksanakan itu. Ya, sedangkan kategori yang masih kurang, kategori dilihat dari kualitas penduduknya, ya saya tidak menganaktirikan dan tidak diinformasikan bahwa di benua Asia yang kategori masih sangat rendah, seperti negara Nepal. Ya, negara Nepal itu ada di wilayah Asia bagian selatan, ya, sekitar Gunung Himalaya. Kemudian yang kedua, kita tahu tetangga kita sendiri, ya, tetangga kita sendiri yang taraf kehidupannya masih dikategorikan sebagai negara yang taraf hidupnya masih rendah. Negara mana itu? Ya benar, yaitu negara Timor Leste yang dulu pernah menjadi bagian dari NKRI, Negara Republik Indonesia, akan tetapi di tahun 1999 era pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Timor Leste melakukan semacam pungutan suara dan difasilitasi oleh pemerintah dan PBB yang dikenal dengan Nah, mengenai budayanya bagaimana, Pak? Apalagi kalau tentang budayanya. Contoh saja, benua Asia itu merupakan salah satu benua tempat lahirnya agama-agama besar di dunia. Lahirnya di benua Asia dan berpengaruh dan menyebar ke seluruh dunia. Contoh satu, agama Yahudi lahir di benua Asia. Ya, kalian tahu itu. Kemudian agama Kristen Katolik lahir di benua Asia. Kristen Protestan sama, awal mula ada di benua Asia. Agama Hindu lahir di benua Asia. Agama Buddha lahir di benua Asia. Agama Islam lahir juga di benua Asia. Belum lagi sempalan-sempalannya, ataupun ada agama khas di negara Asia tertentu, ya, seperti ada Jainisme, itu ada di Tiongkok. Kemudian ada lagi Shinto, itu ada di Jepang itu. Kemudian ada lagi agama yang di Indonesia diresmikan agak baru waktu masa pemerintahan Gus Dur, yaitu agama Konghucu atau Konfusianisme. Itu juga lahir di benua Asia dari Cina. Sehingga dengan adanya
beberapa agama besar yang lahir di benua Asia ini, itu sangat menggambarkan dan sangat mempengaruhi budaya, tradisi orang-orang penduduk yang ada di benua Asia. Sehingga apapun yang ia lakukan, apapun budaya yang ia munculkan, selalu nantinya itu berorientasi pada nilai religi wilayah tertentu, ya. Selalu nanti bermuara di situ. Apapun yang ia lakukan, tradisi budayanya selalu bernuansa religi agama yang ia anut. Oke, anak-anak, ya, sebagai kegiatan akhir pada pertemuan hari ini, kita buat beberapa kesimpulan atau ringkasan, ya. Kesimpulan atau ringkasan. Yang pertama bahwa benua Asia adalah merupakan benua yang berpenduduk terbanyak di dunia, yaitu sekitar 4,5 miliar jiwa. Kemudian yang kedua, di mana 67% penduduk di benua Asia adalah penduduk yang masih berusia produktif, yang tadi disebut usia 15 sampai 65 tahun. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa laju pertumbuhan penduduk rata-rata di benua Asia berkisar 1,5%. Ya, rata-rata 1,5%. Kemudian yang keempat, bahwa mayoritas negara di benua Asia adalah negara yang masih dalam taraf berkembang, kecuali Cina, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi maupun Brunei. Itu sudah kategori tinggi. Dan yang kelima, indikator kualitas penduduk ada 3, yaitu usia harapan hidup, kemudian taraf pendidikan, dan yang berikutnya yaitu tingkat pendapatan rata-rata warga masyarakatnya atau tingkat per kapita penghasilan penduduk. Kemudian yang kelima yaitu bahwa di benua Asia itu ada 3 ras yang sangat mendominasi, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Dan yang ketujuh, yang terakhir, Asia, di benua Asia adalah tempat terlahirnya agama-agama besar di dunia. Oke, itu 7 kesimpulan yang bisa kita peroleh pada pertemuan kali ini. Tolong kalian cermati, kalian fahami tentang dinamika penduduk di benua Asia. Ya, untuk pertemuan ke depan kita bahas tentang materi dinamika penduduk di benua yang lain. Bisa Amerika, bisa Australia, bisa Eropa maupun Afrika. Oke. Nah, sebagai umpan balik ke saya, ya, pada saat pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian tulis dan kerjakan, ya, silahkan kalian tulis dan kerjakan LK yang nanti akan saya tampilkan pada akhir tayangan berikut. Oke, ingat, tulis dan kerjakan LK yang nanti akan saya tayangkan pada akhir tayangan ini. Oke anak-anak, biar tidak terlalu melebar waktunya, biar tak terlalu panjang, saya kira pertemuan untuk hari ini saya kira cukup sampai sekian. Ada salah kata, ada kurang lebihnya, saya Pak Gufron mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pesan, jaga kesehatan, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Sebagai penutup,
Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, terima kasih sampai di sini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.